Kalau menurut pandangan Islam, ain itu seperti apa sih? Tapi ada yang lebih bahaya dari penyakit ain. Apa itu? Penyakit goin. Baru dengar ini. Itu lebih bahaya daripada penyakit ain. Kalau ain tadi kekaguman, kalau hasad itu awalnya dari penyakit hati. Iya, kedengki. Bagaimana kronologisnya kok ain bisa berdampak buruk tadi? Misalkan ain ke onta bisa meninggal. Ain ke manusia bisa meninggal. Itu bisa terjadi berarti? Bisa. Disengaja kan? Ada orang yang memuji, sebenarnya benci kan gitu mereka tuh. Saya tuh nggak mau orang kayak gitu tuh, orang ini supaya nggak terjadi ain itu gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan kita. Dengan siapa? Bertemu kembali, emang pernah buat video. Oh iya, lupa. Ini pertemuan jadi pertama, iya, jadi untuk pertama kali khususnya saya sendiri podcast dengan Ustadz Muhtar. Oke, kita bincang-bincang santai dulu ya, kawan. Oke. Mau menanyakan ini, Tad, apa sih namanya ain? Ain? Iya. Sini dikit, belum masuk tuh. Belum masuk. Maaf. Oke. Mana? Kalau menurut pandangan Islam, ain itu seperti apa sih? Ain. Ain kan huruf hijaiyah ya. Kayaknya maksud saya itu bukan ke huruf, lebih ke dalam Islam itu kan sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit bisa jadi itu. Oh itu. Jadi nggak usah kocak-kocak dikit. Ini kan lagi serius. Ya, nanti kita ke sana. Oh gitu. Ya mestinya ke sana ya. Ain tadi ya. Ain. Penyakit ain bahaya. Dengar-dengar sih itu banyaknya. Oh, dengar. Tapi ada yang lebih bahaya dari penyakit ain. Apa itu? Penyakit goin. Temannya ain ya? Ya setelah ain apa? Oh iya. Coba bisa jelaskan? Ain gin ya, setelah ain goin kan? Oh iya. Oke. Agak itu lebih bahaya juga ya menurut saya. Itu lebih bahaya tuh penyakit goin tuh. Terus? Tahu penyakit goin? Baru dengar ini. Itu lebih bahaya daripada penyakit ain. Boleh bisa jelaskan, Tad? Iya, penyakit goin itu kenapa bisa lebih bahaya daripada ain? Karena goin itu singkatan dari godain istri orang lain. Allahu Akbar. Ada istilah lagi nih ya? Oh enggak, itu iya. Godain istri orang lain. Itu gin namanya tuh, goin itu. Itu secara, kalau ini mah udah nggak diragukan lagi ya, ini mah fisik ya. Oh. Goin. Oke. Kalau ain itu kan emang nggak kelihatan kan? Secara itunya kan, ain itu kalau bisa dibilang secara itunya apa sih namanya? Goib kan. Kalau goib itu kan menggoda Israel itu goib lagi nih. Oh gitu. Iya langsung. Bahaya kan? Lebih bahaya sebenarnya. Ya udah kita serius sekarang. Serius. Oke pemirsa, kita serius menjalankan. Untuk tentang ain ini, nah ini di belakang kita kan ada buku ensiklopedia Ruqyah. Masya Allah. Kalau di buku ensiklopedia Ruqyah itu ada di jilid 6. Jilid 9 maaf. Nah ini di jilid 9 ini, satu jilid full ini menjelaskan tentang ain. Jadi ain itu sesuatu yang memang dia nyata. Ada sebuah hadis yang menjelaskan al-ainu haqqun. Ain itu sesuatu hal yang nyata. Jadi maksudnya nyata di sini ya memang benar ada gitu. Ada, benar ada. Yang kelihatan itu ya dampaknya. Dampak dari ain tersebut. Dampak dari ain tersebut. Kalau secara bahasa kan ain itu artinya mata ya. Ainun mata. Kalau udunun telinga. Kalau hidung? Hidung apa sih? Oh lupa pemirsa. Jadi kan udah. Kalau mulut apa? Lupa juga. Aduh ya Allah. Mulut famun. Iya famun. Iya. Jadi ain itu mata ya. Jadi kalau di bahasa ya ain itu artinya mata. Berarti maksudnya karena tadi yang nyata itu adalah dampaknya. Oke, kita bisa mengartikan dampak pengaruh dari pandangan mata seseorang. Nah, jadi ketika seseorang memandang sesuatu, nah,
Ain ini lebih ke yang sifatnya kekaguman. Oh, Ya, jadi iya. kayak mungkin ya positif ya. Aslinya kan kagum positif ya. Iya benar-benar. Jadi penyikapan seseorang terhadap sesuatu itu kan tidak lepas dari dua hal ya. Ada yang baik, ada yang buruk gitu kan istilahnya. Iya. Kelihatan seperti baik dan seperti buruk. Nah, kalau ain itu kan lebih ke kekaguman. Iya. Pembahasan tentang ain ini nanti dia tidak lepas juga dari pembahasan tentang hasad. Penyakit hati dong. Iya, maka sering digabung tuh antara ain dan hasad. Penyakit ain dan penyakit hasad. Di sini juga dijelaskan ya ain dan hasad juga. Saling berkaitan berarti. Saling berkaitan. Jadi di dua titik ekstrim yang berbeda. Kalau ain tadi kekaguman, kalau hasad itu awalnya dari penyakit hati. Iya, kedengki. Nah, dengki, iri, dengki. Jadi kalau ain tadi seperti positif gitu kan, positif. biasa kagum. Kalau hasad itu negatif. Kan, dan iri, dengki. Nah, dua titik ekstrim ini ketika memang berlebihan dan tidak pada tempatnya, nah kedua hal ini ya bisa berpengaruh buruk. Kalau yang hasad sudah jelas orang hasad tuh memang buruk gitu kan, dia iri, dengki. Kecuali hasad dalam dua hal. Ingat nggak? Ada hadisnya. La hasada illa fisnataini. Jadi boleh hasad itu ada dua. Yang pertama apa? Ingat nggak? Lupa. Oh, lupa. Tapi tahu kan? Tahu ya? Sering. Nah. Kalau menjelaskan ini lupa ini. Iya, soalnya saya bukan pemateri, jadi ya lupa aja lah gitu. Iya. Jadi kita aslinya tidak boleh yang namanya hasad itu, karena hasad itu kan iri, dengki, gitu. Menginginkan nikmat yang ada dalam diri orang lain itu hilang. Itu orang hasad tuh, gitu. Nah, boleh hasad dalam dua hal. Yang pertama, ketika seseorang diberikan Al-Quran oleh Allah, dia membaca Al-Quran tiap siang, tiap malam, boleh tuh kita. Nah, di ulama itu membahasakannya bukan hasad, tapi dibahasakannya giptoh. Karena hasad tuh sudah kadung gitu bahasanya. Kadungnya tuh terkonotasi negatif tadi itu ya. Maka untuk yang tadi, yang pertama orang yang diberikan Al-Quran, dia baca Al-Quran siang malam, boleh tuh kita mungkin bukan iri ya tadi kalimatnya giptoh, jadinya namanya giptoh gitu kan. Kita ingin, saya juga pengen dong kayak Ustadz Hidayat gitu kan, tiap hari baca Quran gitu kan, Masya Allah siang malam gitu kan. Nah itu yang pertama, orang yang diberikan Al-Quran. Nah yang kedua, orang yang diberikan harta, kemudian dia mensedekahkan hartanya siang dan malam. Boleh dong kita misalkan itu, Masya Allah dia dermawan, pengen kalau kita punya banyak uang kita pun sama menyedekahkan gitu kan. Nah, itu namanya giptoh. Ya maksudnya hasad dalam dua hal, orang yang diberikan Al-Quran dan orang yang diberikan harta, yang Al-Qurannya tadi dibaca siang dan malam, hartanya pun disedekahkan. Nah itu yang tadi yang hasad ya. Nah kalau yang ain, ini tadi kan yang kekaguman ya, kekaguman. Kekaguman seseorang bisa berdampak buruk terhadap apa yang dikaguminya, diawali ketika dia kekagumannya itu tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Menarik ya, ada perbedaan jadi ya. Ada yang kagum dengan hal kekaguman yang biasa, kalau ini ain, kalau tidak dilandasi atau tidak dikaitkan dengan Allah. Jadi yang berdampak daripada ain itu ketika tidak dibarengi dengan menyebut nama Allah. Menarik ya, oke. Maka terjadilah sebuah ain ini. Dampaknya terjadi. Dampaknya terjadi. Tadi ain itu kan kagum. Iya, itunya kagum. Jadi ketika kita melihat sesuatu kan penyikapannya bisa dua. Bisa kagum, bisa iri tadi kan, iri dengki. Kalau yang kagum, dia kagumnya saking bangga, misalkan bangga, mengagumi, membanggakan, dia lupa sama Allah. Nah itulah yang berpengaruhnya.
Lupa di sini apakah lupa total misalkan enggak ingat sama sekali, apakah lupa karena enggak hanya menyebut kalimat Allah doang seperti itu? Ya lupa tuh ya memang sifat dasar manusia ya gitu. Aslinya Pokoknya memang enggak mengaitkan dengan Allah aja gitu ya. ya lupa aja sama Lupa Allah aja gitu ya. kan. Kayak misalkan contoh baru lahiran nih, ada anak baru lahiran, nah anaknya kan ganteng ya, Iya, cakep lah gitu. cakep, gitu cakep gitu. Ada tetangga datang, saudara datang, langsung tuh, oh anaknya ganteng Iya, ya, cantik oh ya hidungnya gitu. mancung, Kayak saya gitu matanya, ya. wah Oh iya. matanya ini Indah misalkan indah banget dan gitu kan. sebagainya. Iya. Dia lupa menyebut Nama nama Allah di Allah situ. gitu. Nah Iya, iya, itu iya, iya. bisa berpengaruh kepada si bayinya Bayi. ini, yang mungkin tadinya bayinya biasa aja, setelah banyak yang memuji gitu kan, ya bisa jadi bayinya jadi rewel nanti. Ya berdampaknya itu kalau dia saat memujinya itu lupa menyebut nama Allah, gitu maksudnya. Lalu saya ada pertanyaan nih Tad. Gimana? Misalkan nih tahu, misalkan contoh tadi ada bayi. Wih, hidungnya mancung, hidungnya ini ya, ini ya. Kan saya tahu nih orang itu kayaknya nggak ada kaitan dengan Allah nih. Terus, maksudnya dia lupa nyebut iya, Allah. pokoknya mah dia itu kayaknya dia itu mengagumi tanpa dengan kaitan dengan Allah dan bisa jadi ini terjadi ain gitu kan. Ya. Saya menyadari nih saya nih atau seorang nih. Terus kalau kita tahu kayak gitu, sikap kita ke orang tersebut gimana itu? Diingatkan saja untuk dia menyebutkan nama Allah atau mengucapkan keberkahan. Nah kalimatnya ada dua, Masya Allah la quwata illa billah atau kalimat barokallah. Ya jadi ada yang sesuai riwayatnya kan dua tuh, kalimat Masya Allah dan barokallah. Atau digabung juga Masya Allah tabarakallah, kan sering ya kali. Jadi ada kalimat keberkahan. Ya kalau enggak ini dengan bahasa Arab, misalkan pakai bahasa Indonesia aja, semoga Allah memberkahi. Ya kalau tadi misalkan yang bayi, oh Masya Allah bayinya ganteng ya, gitu. Masya Allah sehat bayinya, gitu kan. Kalau tabarakallah, misalkan barakallah, ya itu kayak saat kita lagi kondangan tuh kan, ketemu pengantin, doa untuk pengantin kan barakallah. Barakallahu lakuma. Udah pernah kan didoain itu? Iya, udah alhamdulillah banyak orang, alhamdulillah. Iya. Dan mudah-mudahan emang berkah ya. Iya, nah iya itu. Jadi kenapa pengantin itu harus didoakan keberkahan? Memang supaya kehidupannya berkah nanti. Karena pengantin ini kan jadi pusat perhatian. Tadi ya, jadi ketika pengantin sedang duduk di singgasananya gitu kan, Masya Allah. Jadi dari ratu dan raja ya. Ratu dan raja sehari itu kan jadi pusat perhatian. Iya banget gitu. Dan pasti banyak yang memuji. Iya benar. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang nggak suka juga kan. Iya benar. Mungkin pernah punya mantan misalkan. Oh alhamdulillah karena saya nggak pacaran tadi ya. Alhamdulillah. Nah, kan barangkali kan ada. Barangkali. Tapi meskipun baik gitu, mungkin ada aja yang nggak suka, mungkin namanya orang. Mungkin ada aja, entah itu teman kerjanya, misalkan teman kuliahnya. Ini kan, oh saya pengen sama pasangan ini kan malah dapatnya dia gitu kan. Iya gitu kan. Jadi ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah kalau yang oke lah, kita anggapnya pasti yang lebih banyak yang suka gitu kan. Karena dia undangan teman-temannya yang memang support dengan dia. Nah, tapi kesukaan kekagumannya ini ketika diungkapkan di hari hak pernikahannya itu ya harus dengan kalimat itu tadi, semoga Allah memberkahi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair gitu. Nah, supaya kehidupannya menjadi berkah, ya, sakinah, mawadah, warahmah, supaya tidak terkena ain. Karena ain itu tadi nyata. Nah, ini ada yang menarik nih. Iya, apa tuh menariknya nih? Ain itu dia bisa menimpa apapun. Kalau tadi misalkan objek yang kan tadi pujian ya, pujian kepada seseorang. Kalau pujian kagumannya itu kepada seseorang, ya seseorang ini kan manusia maksudnya, maka dia akan berdampak kepada manusia.
Ain juga bisa berdampak kepada benda mati. Misalkan yang dipuji nih HP nih. HP kan benda mati nih. Benda mati, dipuji. Contoh ya, HP-nya bagus, HP-nya baru, keluaran terbaru, bla bla dan sebagainya. Keren, bla dan sebagainya. Itu mungkin kalau si yang ngomong itu dia memang bisa menimbulkan ain, bisa rusak ini HP-nya. Kalau nggak menyebut, oh masya Allah HP-nya bagus, misalkan. Bisa gitu ya. Iya, menarik juga ini. Bukan cuma menimpa manusia, tapi bisa menimpa benda. Kalau ke makhluk lain, hewan termasuk. Ya bahkan yang hewan ini dulu, jadi gini, kenapa tadi disebutkan ulama itu semuanya sepakat bahwa ain itu nyata? Karena memang riwayat hadisnya itu banyak sekali. Ini di buku ini juga banyak tuh menjelaskan tentang hadis-hadis tentang ain ini. Termasuk ada kisah yang di bangsa Arab itu memang ada satu suku dia yang memang terkenal dengan memiliki kemampuan ain yang sangat besar. Jadi dia 2 hari 2 malam tidak makan, kemudian ada hewan, ada unta lewat, dia cuma ngomong pada keluarganya untuk menyiapkan wadah untuk daging hewan tersebut. Hewan itu tiba-tiba langsung terjatuh dan disembelih mati gitu. Dan di hadis lain juga disebutkan bahwa ain itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam kuburan. Berarti maksudnya menyebabkan orang itu meninggal. Dan bisa menyebabkan onta masuk ke dalam periuk. Ya sama, onta meninggal juga masuk ke periuk masak. Berarti kan ain itu bisa ke manusia, bisa ke hewan juga. Bisa ke apapun berarti? Bisa ke apapun, bisa ke benda. Bahkan nih, tadi kan kita memuji itu kan bebas ya kita mau muji apa. Bahkan ketika misalkan ini sifatnya dia pangkat, jabatan, kedudukan, kan sering kita ngelihat orang tuh memuji pangkatnya, memuji jabatannya gitu kan. Itu bisa berpengaruh nih. Misalkan Ustadz Hidayat nih, baru pemilihan, wah jadi ketua RW, ketua RT misalkan. Dipuji tuh gitu kan, puji baba gitu kan, itu bisa berpengaruh kepada pangkat, jabatan, kedudukannya itu. Maka tadi ucapannya pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan nggak mau pakai bahasa Arab, misalkan yang tadi barakallah. Jadi kalimat yang benarnya itu ketika misalkan seseorang mendapat kedudukan, ya pangkat, jabatan, semoga Allah memberkahi. Poinnya di situ ya. Jadi ketua RT nih, semoga Allah memberkahi jabatannya. Jadi, tapi ada pertanyaan nih. Gimana? Orang ini misalkan kan kalau ain itu terjadi kayak seperti itu ya udah jelaskin lah. Iya. Jadi orang ini mau ada niat buruk nih. Kalau kayak gitu mah saya mau apa sih ngejailin orang aja dengan memuji. Iya, memuji aja biar misalkan ada yang orang maksudnya dia itu enggak suka nih orang, muji aja biar terjadi yang enggak baik gitu contohnya. Iya. Itu apakah termasuk ain dan itu termasuk orang yang pasti terjadi ain apa seperti apa itu? Kalau setengah aja ini orang ini sengaja menimbulkan ain. Itulah yang melatar belakangi ada di tafsir di surat Al-Qalam itu. Wa iya kadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Jadi orang-orang kafir itu, jadi orang Quraisy itu dia sudah kehilangan cara gimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah kan. Termasuk salah satu di antaranya itu adalah meminta jasa orang yang memang sudah terkenal memiliki ain yang kuat. Jadi memang di situ dia tuh memang terkenal. Kalau di bahasa legenda orang Indonesia, dulu kan pernah waktu sekolah ya, pernah sekolah kan? Pernah. Oh iya. Alhamdulillah. Pernah sekolah. Iya, zaman sekarang mah nggak ada ya di sekolah tuh legenda-legenda tanah air gitu kan. Nah, ada mungkin dulu legenda yang disebut dengan si pahit lidah. Oh iya. Iya, jadi dia kan apa yang diomongin, jadi kan misalkan seperti itu. Ya mungkin ini orang yang punya ain ini, ya dia kalau dia ngomong sesuatu dengan pandangannya juga ya, memandang sesuatu kemudian mengucapkan sesuatu itu bisa terjadi. Kayak tadi kan dia ngomong onta aja bisa hancur, gitu kan bisa meninggal ontanya. Nah, jadi orang ini
disewa oleh kafir Quraisy, diminta untuk dia melemparkan ainnya kepada Rasulullah. Diminta agar dia memuji Rasulullah supaya pujian ini mencelakakan Rasulullah. Iya, iya. Nah, jadi ada yang seperti itu maksudnya dari zaman Rasulullah juga ada orang yang udah terjadi lah. Terjadi modusnya demikian gitu kan. Benar. Dia sengaja itu kan. Oh iya, secara lisan mungkin dia memuji, tapi hatinya mah ada dengki. Nah, ini bisa terjadi juga kalau misalkan ini kisah nyata dari Ustadz saya, Ustadz Faizi ya. Jadi ada 2 orang yang dia bekerja di satu tempat ya di kantor. Yang satunya ini dia baru beli mobil baru. Nah yang satunya lagi dia nggak punya mobil. Nah, yang baru beli mobil baru ini dibawalah mobilnya ke kantor, kemudian dipuji oleh orang yang belum punya mobil ini. Nah, setelah dipuji, oh mobilnya bagus, bla bla dan lain sebagainya, pulang sampai tol kecelakaan, mobilnya ini rusak. Nah, kemudian karena masih baru ya, ada asuransi, digantilah dengan mobil baru, dibawa lagi ke kantor. Nah, ternyata mobil barunya ini beda dengan yang sebelumnya, bedanya di knalpotnya. Knalpotnya tuh lebih nyaring, suaranya lebih bagus gitu. Dipuji lagi knalpotnya itu. Knalpotnya lebih bagus ya, bla bla dan sebagainya. Pulang-pulang knalpotnya rusak. Dibenerin lagi. Nah, pas ke kantor di hari berikutnya, ketika temennya yang tadi yang nggak punya mobil mau memuji, udah langsung di stop tuh. Udah nggak usah muji katanya. Karena setelah setiap kamu muji terjadi hal-hal yang buruk, tidak baik. Hanya nggak boleh muji. Ya. Udah sadar nih orang yang punya mobil. Ditanya kan kenapa? Ternyata memang ya itu dia secara lisan mungkin memuji ya, tapi secara hati dia tuh ada rasa dongkol juga gitu. Ada kesal kenapa? Ada iri. Saya nggak punya mobil, dia punya mobil misalkan. Ya sama kayak tadi. Secara lisan dia memuji Rasulullah tuh, Rasulullah suara bagus dan sebagainya, tapi hatinya tuh ingin mencelakakan Rasulullah, ingin menimpakan keburukan. Jadi terjadi hal yang seperti itu, bisa disebut ain juga, ain dari orang yang hasad. Itu bisa terjadi berarti, disengaja. Dan kalau secara mencegah orang yang seperti itu, yang sengaja ingin tidak suka gitu kan, ada orang yang memuji, sebenarnya benci kan gitu mereka tuh. Saya tuh nggak mau orang kayak gitu tuh, orang ini supaya nggak terjadi ain itu gimana? Ya itu kan tadi ainnya tuh dari ain dari orang yang hasad. Jadi tetap karena ada hasad di dalam dirinya. Jadi kalau tidak ada hasad mungkin tidak terlalu berpengaruh. Jadi makanya hasad itu lebih umum daripada ain. Makanya di surat An-Nas apa kalimat Al-Falaq ya, di kalimat Al-Falaq apa? Min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad, tidak dari keburukan orang yang melempar ain kan? Berarti hasad itu lebih umum daripada ain. Ya, karena tadi bahkan ketika seseorang memuji pun kalau dibarengi dengan hasad ya bisa terjadi gitu kan itu. Nah, tadi kan menghindarinya ya, gitu kan? Menghindari orang tersebut yang betul. Ini yang menarik. Nah, sebelum ke situ, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa dampak daripada ain itu nyata. Cuma ulama ini berbeda dari perumpamaannya. Dia nyata, tapi nggak kelihatan gitu kan, maksudnya gaib gitu. Maksudnya nggak kelihatan itu nggak bisa dijelaskan ilmiahnya mungkin secara ilmiahnya. Jadi yang membedakan para ulama itu kronologisnya. Jadi kalau misalkan ditanyakan gimana ceritanya, bagaimana kronologisnya, kok ain bisa berdampak buruk tadi. Misalkan ain ke onta, kok onta bisa meninggal. Ain ke manusia bisa meninggal. Ain ke apapun itu, ke kecerdasan misalkan, orang yang cerdas bisa kehilangan misalkan, bisa jadi nggak cerdas lagi. Kok bisa seperti itu? Nah, ulama itu berbeda pendapat di situ. Macam beda pendapat itu beda perumpamaan saja. Sebenarnya
ulama memperumpamakan itu agar supaya kita mudah memahaminya. Iya, lebih mudah, lebih orang terkhusus untuk orang awam supaya enggak bingung gitu ya. Enggak bingung. Jadi oh iya benar ain itu nyata. Nah, yang pertama itu ulama mengibaratkan ain seperti racun dari hewan berbisa. Ya jadi kayak ada hewan berbisa, kemudian kita terkena hewan berbisa, ya seperti itulah dampaknya gitu ya, maksudnya nyata ada seperti itu. Nah yang kedua, seperti ada sesuatu yang keluar dari pandangannya itu, dari matanya, mungkin atau dari lisannya, ucapannya, sebuah partikel yang sangat kecil sekali, pokoknya ada sesuatu yang sangat kecil yang keluar ketika dia memandang, memuji tanpa menyebut nama Allah, dia keluar kemudian masuk ke dalam pori-pori orang yang dipujinya. Ya itu nggak kelihatan memang sesuatu yang kecil, sangat kecil sekali, ya bisa kelihatan seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya ada perumpamaannya, ya ini adalah sebuah energi ruh saja, maksudnya energi ruh, kekuatan ruh. Kayak seperti ini aja, kalau lagi Jumatan nih, di pojok sini kan ada orang yang menguap nih. Iya. Kan nggak bisa dijelasin, kok bisa ya? Kita kok bisa bareng? Juga. Kadang suka bareng ya, gitu kan. Kita lagi nguap gini, kita ngeliat sekitar, ada juga yang lagi nguap gitu kan. Kan bisa satu ini, seperti itulah. Jadi nggak bisa dijelasin, tapi ada gitu nyata. Gitu, kayak aliran listrik aja, misalkan. Kalau kita orang kena listrik kan nggak bisa bentuknya listrik seperti apa. Seperti apa ya. Tapi kalau megang listrik ada kan dampaknya. Angin juga sih, angin tuh bentuknya nggak tahu tapi kita kena gitu tuh. Iya. Iya betul ya. Tapi ada pertanyaan juga nih. Belum selesai. Belum selesai juga. Masya Allah, berarti panjang nih. Ya Allah. Coba mau nanya apa dulu? Nanya dulu ya. Simpan dulu. Ya udah ya. Jadi gini nih, apakah seseorang misalkan nih, ada seseorang yang emang nggak suka lah, benci gitu kan. Dia itu pengen supaya orang yang saya benci ini kena ain juga. Tapi dia itu ngucapinnya nggak langsung ke orangnya, hanya dalam hati atau diucapin tapi nggak kedengeran. Supaya sengaja, misalkan dia itu punya anak, anaknya itu cakep ya, cantik ya itu ya, sengaja padahal dia itu supaya kena itu anaknya, tapi nggak secara langsung ke orangnya gitu. Itu kena juga apa nggak bisa itu seperti itu? Ya aslinya itu ain itu kan ada ucapannya, jadi pandangan yang dibarengi dengan ungkapan dari lisannya, berarti dari ucapannya ya. Berarti kan terdengar ya, walaupun mungkin dengan dirinya sendiri ya, kedengaran yang jelas ada yang terucap gitu kan seperti itu. Nah, kalau hasad baru tuh walaupun tidak diungkapkan, walaupun hanya terbersih di dalam hati, itu bisa berpengaruh. Kemudian ain juga berdampaknya itu kalau antara yang melempar ain dengan yang terkena itu dia di satu tempat, maksudnya ketemu langsung. Berarti hanya bisa dengan langsung. Bertatapan atau satu tempat ya gitu. Ya ketemu langsung lah seperti ini gitu kan. Berarti kan tidak bisa jarak jauh. Nah kalau yang jarak jauh itu, nah itu namanya dari hasad itu. Dari dekat hati doang. Makanya dari hati hasad. Walaupun yang satu misalkan di Banten, yang satu di Jakarta, ya itu bisa berpengaruh buruk karena dari hasad yang ainnya itu hasadnya itu tadi, hasad yang ada di dalam hati itu bisa berpengaruh buruk. Seperti itu. Kalau ain nggak bisa, kalau bisa berjauhan itu nggak bisa, nggak bisa. Berarti kan kalau misalkan tidak dikatakan ain gitu. Dikatakan tidak ain termasuk dengan ain seperti itu. Ainnya dari orang yang hasad. Ya, kan tadi kan ada titik dua nih, ada ini kan ain, ini hasad. Ya ain dari orang yang hasad ini. Gitu. Jadi pujian dari orang yang memang dari hatinya itu ada rasa hasad, gitu. Walaupun dia tadi tidak mengungkapkannya. Gitu. Berarti ain itu timbulnya mau dia itu ada hasad atau enggak, apabila diucapkan tanpa mengaitkan dengan Allah itu terjadi ain. Ya, ciri khasnya itu ya dia harus langsung kan, secara langsung ketemuan gitu kan, face to face, seperti itu. Nah, saya lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan perumpamaan seperti racun, perumpamaan seperti
apa tadi mulkul kecil ya, Oh iya iya. yang kecil, yang ketiga kekuatan ruh ya. Yang keempat ini yang menarik, ulama mengibaratkan seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Pernah latihan panah nggak? Latihan mah enggak, cuma pernah megang dan juga itu. Cuma enggak, maksudnya kan ditancepinnya Kali-kali. tuh enggak tahu, takut nyasar doang gitu tuh. Takut nyasar. Iya, takut cep ke orang, jadi enggak berani. Nanti latihan lah. Insya Allah. Kapan-kapan. Insya Allah. Kalian mambit gitu. Oke, ditunggu. Pagi harinya latihan panah gitu ya. Sip. Jadi ain itu diumpamakan seperti itu, anak panah yang keluar dari busurnya. Ya kayak gitu aja, melesat berarti kan, gitu kan. Nah, jadi ketika memang memandang sesuatu, kemudian dia mengungkapkan perasaannya, kekagumannya, terlepaslah itu seperti anak si panah. Bujurnya ini. Bujur apa? Busur. Ya. Pemirsa salah, maklum ya. Kalau bahasa Sundanya bujur apa? Apa? Ya udahlah tadi. Oh iya. Bujur. Busur ya. Salah ngomong. Melesatlah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika anak panah ini melesat dari busurnya, apakah semuanya itu terkena sasarannya, objeknya gitu? Kena sasaran nggak semuanya? Semua titik-titiknya itu? Iya. Ya kalau diniatkan itu kayaknya kena deh. Kalau semuanya mah belum tentu. Kalau misalkan yang manahnya masih pemula, nah, belum. Atau misalkan yang manahnya juga pro tapi dengan jarak yang jauh misalkan. Belum. Berarti intinya belum tentu itu ya. Nah, iya. Jadi maksudnya ketika anak panah ini keluar dari busurnya, tidak semuanya mengenai sasaran. Benar. Nah, paham ya? Berarti ain juga ketika ain ini terlempar melesat misalkan ujiannya itu belum tentu juga mengenai objek yang dipujinya. Pertanyaannya kenapa bisa kayak gitu? Nah, menarik ini. Iya. Banyak hal-hal yang menarik sebenarnya ini kalau kita bahas ya. Masya Allah. Nah, karena si objeknya itu dia memiliki pelindung diri. Pelindung gaib juga. Gitu. Kalau yang zohirnya tadi misalkan mencontohkan anak panah itu kan zohir ya. Nah, yang bisa melindungi anak panah ini tidak mengenai badan itu adalah tameng. Oh iya. Nah, jadi kalau misalkan si objeknya itu atau kitanya itu ketika ada yang manah kita pakai tameng besi ini, ya kira-kira kena badan kita enggak? Enggak, karena kan apalagi melenceng walaupun tepat sasaran gitu kan. Kalau ada tameng nggak bisa. Gimana ceritanya kalau kita nggak punya tameng nih? Walaupun punya tameng mungkin setipis tisu misalkan tamengnya, kena nggak badan kita? Bisa jadi. Iya. Kena gitu kan. Apalagi misalkan yang memanahnya tuh orang pro gitu kan. Udah tengah-tengah udah kena tuh gitu. Jadi setelah ain ini terlempar, yang menjadi kefokusan atau poin berikutnya itu adalah bagaimana si objeknya ini apakah dia punya pelindung atau tidak yang melindungi dirinya dari semua bentuk tadi, entah itu dari ain, hasad, nanti ke sihir misalkan dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke perlindungan dirinya. Nah itu. Nah pelindung diri ini sebenarnya sangat simpel sekali, masya Allah gitu ya. Ya dengan dia rutin membaca al-maksurat, dzikir pagi dan sore, nah itulah yang melindungi dia selama 24 jam. Dia baca pagi hari, Allah lindungi sampai sore hari. Dia baca sore hari, Allah lindungi sampai pagi hari. Jadi selama 24 jam tuh, ya dia kayak seperti punya perisai gaib. Kalau di film-film kan suka ada ya, gelembung udara yang melindunginya ini. Jadi kalau misalkan ada anak panah yang terlempar itu tidak mengenai sasaran, bahkan anak panah itu bisa berbalik menuju orang yang memanahnya tadi. Jadi itu juga ain itu bukan cuma ke orang lain, tapi ain bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Pernah nggak ketika kita ngaca, kita mengagumi diri kita? Ternyata saya masih ganteng ya.
Betul ya? Nah, itu bisa kita kena ain dari diri kita sendiri. Jadi ain itu berbalik kepada diri kita sendiri. Tapi kan kalau kitanya balik lagi, kalau misalnya mengagumi sendiri, tapi kita kaitkan dengan Allah, kan itu nggak termasuk. Kecuali kita, saya ini ganteng, keren nih saya ini, hanya memuji sendiri gitu kan. Itu atau ketika naik jabatan pangkat juga, kita memuji hebatnya saya ini hebat ya, saya ya sampai sini gitu kan. Jadi, nah ini yang lebih menarik. Kenapa sih kok yang tidak menyebut nama Allah tadi memuji bisa berpengaruh? Iya. Karena dia lupa. Nah, ketika lupa itu kan dia didompleng oleh setan gitu kan. Dan aslinya seperti yang melupakan bahwa sebenarnya yang pantas lebih dahulu dikagumi dan dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan tadi ketika seseorang memuji anak yang baru lahir, seharusnya yang pertama kita puji itu adalah bahwa Allah yang berkehendak dia lahir dalam keadaan sehat. Itu kan kehendak Allah. Maka muji Allah dulu. Masya Allah, atas kehendak Allah bayi ini terlahir dalam keadaan sehat. Atau tadi misalkan yang punya jabatan. Jabatan itu juga atas takdir dan kehendak Allah pemberiannya. Iya, kalau bukan karena kehendak Allah nggak bisa jadi ketua RW, ketua RT, presiden misalkan dan sebagainya. Atau harta juga. Tadi kan belum saya bahas ya bahwa ain juga kan bisa berpengaruh kepada perdagangan misalkan. Orang yang tadinya usahanya lancar, berapa dan sebagainya. Ya kalau kena ain ya bisa roboh tuh usahanya. Harusnya dia yakin, ingat gitu bahwa harta kekayaan itu Allah yang memberikan. Jadi yang harus dipuji pertama kali ya Allah dulu. Nah itulah yang membuat akhirnya ini bisa berpengaruh buruk. Jadi karena dia melupakan bahwa segala karunia itu semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah yang lebih didahulukan. Memuji Allah terlebih dahulu. Jadi Masya Allah, Barakallah, dan zikir al-ma'surat. Nah yang Masya Allah, Barakallah itu agar supaya ainnya tidak terlempar. Itu dari orangnya kan, berarti kan dari yang, jadi ketika seseorang mau melempar ain, kemudian ternyata dia mengucapkan misalkan Masya Allah atau Barakallah, itu nggak jadi tuh anak panahnya terlempar tuh. Jadi diam aja gitu anak panahnya. Tapi ketika sudah terlempar, maka objeknya itu punya perlindungan diri. Yang melindungan ini itu adalah zikir pagi dan petang itu tadi. Atau baca Quran, ya berbakti sama orang tua. Istilahnya hal-hal kebaikan lah yang bisa menghindari dia dari hal-hal yang buruk. Seperti itu. Berarti apabila orang ini ada tameng, kemungkinan besar berbalik atau seperti apa itu? Ya itu wallahu alam, entah itu yang jelas tidak mengenai dirinya. Kemana perginya anak panah itu ya terserah. Ya, tapi ada kemungkinan berbalik sendiri. Ada kemungkinan, makanya di istilah di dunia persihiran juga kan kadang suka seperti ini. Misalkan dukun ini nggak kuat nih gitu kan, karena misalkan si targetnya ini amaliyahnya jauh lebih Masya Allah gitu kan, seperti itu, maka bisa berbalik tuh ke dukunnya yang bisa yang muntah darah tuh bahkan mungkin dukunnya gitu. Yang tadinya dukunnya pengen si korbannya yang muntah darah, jadi dukunnya yang muntah darah. Kenapa? Karena sihirnya berbalik gitu. Nah, udah terasa ya udah 37 menit ini masih ada. Masih banyak sebenarnya, masih banyak pertanyaan nih. Gimana Pak? Balik lagi ke ain. Ain ini kan sesuatu yang terjadi karena perbuatan seseorang. Karena perbuatan seorang yang tidak suka kan. Hasad. Iya, hasad utamanya mah hasad. Terus mengucapkan tanpa dikaitkan dengan Allah. Nah, itu jadi ain. Maka terjadilah ain. Nah, ain ini kan sebuah sebuah peristiwa, terjadi hal itu kan kita tuh punya takdir tadi. Iya. Apakah dia itu bisa mendahului takdir? Apa seperti apa ain itu?
Nah, iya, iya, jadi yang saking menariknya ain nyatanya itu, bahkan kan hadisnya itu menyebutkan kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahului takdir. Itu bukan berarti ain itu bisa mendahului takdir, tidak. Karena aslinya kita itu kan sedang berjalan dari satu takdir menuju takdir lain. Tetap takdir itu ya atas kehendak Allah. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahului takdir. Jadi itu menandakan bahwa ain itu sesuatu yang nggak bisa kita anggap sepele juga gitu kan. Karena sesuatu yang memang dampaknya tuh bisa langsung seketika. Ya berubahnya tuh langsung seketika. Kayak di perjalanan hadis ain yang tentang Amir bin Robi'ah dan Sahal bin Hunayf, di buku ini juga ada gitu kan. Amir bin Robi'ah dan Amir dan Sahal itu dia kan sahabat Rasulullah, sahabat karib berdua. Satu waktu mereka akan mandi gitu kan. Ketika Sahal bin Hunayf membuka pakaiannya, kemudian Amir melihat hal tersebut dan memuji, karena kalimatnya, saya belum pernah melihat sesuatu yang seindah ini. Jadi memuji kulit daripada Sahal bin Hunayf, lupa menyebut nama Allah, akhirnya Sahal langsung terjatuh pingsan seketika. Bisa langsung terjadi saat itu. Seketika. Ya itu maksudnya bisa dikatakan kalau memang ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain lah. Karena salah satu karakteristik daripada ain itu dampaknya tuh seketika langsung. Nah, diceritakan di kisah ini juga di buku ini, ada di zaman Khalifah siapa lupa ya. Jadi Khalifah ini kemudian datang cucunya ya, Khalid cucunya, dia kemudian memuji cucunya ini gitu kan. Nah, setelah cucunya Khalifah ini keluar dari ruangan itu, terjatuh kemudian keinjak oleh kuda atau apa, akhirnya cucunya meninggal. Jadi karakteristik daripada ain itu dia terjadinya seketika, spontan. Nah, jadi itu karakteristik ainnya itu. Ya karena cepat gitu kan, sesuatu yang jadi cepat. Berarti misalkan apabila memuji itu langsung terjadi, apakah bisa nanti juga sebenarnya terjadinya itu? Ya wallahu alam ya. Yang jelas semua kan tadi ya terjadi atas takdir Allah. Memang karakter utamanya itu, karakter utamanya daripada ain itu ya terjadi seketika. Jadi ini manfaatnya untuk ketika saya sebagai terapis juga mendiagnosa ya, ketika kita konsul mencari informasi dari apa yang terjadi kepada klien atau pasien. Ya salah satu hal yang ditanyakan itu apakah terjadinya ini tiba-tiba atau seperti apa. Ya kalau misalkan tiba-tiba, oh berarti ada arah ke sana, mungkin terkena ain. Walaupun juga tetap semua harus diinikan juga dengan ciri-ciri yang lainnya gitu kan, maksudnya nggak langsung menyimpulkan bahwa ini terkena ain, tidak. Bisa jadi mungkin ada ciri-ciri yang lain yang harus kita simpulkan seperti itu. Iya. Ada lagi sih yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan lagi. Masih banyak ya? Masih banyak sih. Tapi waktunya gimana? Iya. Apa lain waktu? Supaya kalau gitu lain waktu ya. Itu kan. Iya. Makanya teman-teman yang menyimak ini, kalau misalkan nanti ingin video berikutnya, penjelasan berikutnya, komen di kolom komentar. Apa aja titipan pertanyaan yang mau ditanyain. Ya, benar-benar. Teman-teman silahkan komen, nanti saya bacakan agar Ustadz kita biar menjelaskan kegelisahan atau pertanyaan unek-unek gitu kan. Ya mungkin barangkali dari apa yang tadi disampaikan ada yang masih belum paham. Atau belum paham ataupun kurang puas atau seperti apa gitu kan. Insya Allah kita akan kembali ya. Ya, insya Allah kapan-kapan. Mudah-mudahan semoga diberikan umur yang panjang, masya Allah. Amin. Cukup? Cukup lah, karena ini kan udah akhir tahun juga ya. Iya, emang nggak liburan?
Ya insya Allah liburannya di masjid aja ya. Oke, insyaallah ini teman-teman ini kita spontan saja tadi ya. Iya. Insyaallah Nggak ada tidak ada skrip, tidak ya. ada rencana. Iya. Kita Ini hanya bincang-bincang santai aja lah. Mengalir saja. Mengalir saja. Insyaallah semoga ada manfaatnya dan ya semoga kita di awal tahun nanti ya, insyaallah semua keinginannya semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya, insyaallah itu mungkin kita cukupkan dengan baca lafaz alhamdulillah. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun baik dari ucapan ataupun dari segi audio lah juga apa gitu, takut enggak itu ya. Siap. Mohon maaf kepada semua teman-teman dan mudah-mudahan bisa memaklumi lah ya. Karena ini tidak ada skenario yang dibuat-buat. Ini mengalir deh seperti air mengalir. Jadi nggak ada yang dipersiapkan ya. Gitu tadi ya? Ya udah. Oke. Kita tutup aja. Ya udah ditutup tadi. Udah ditutup. Oh. Doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.